Halo semuanya, sekarang kita nih lanjut lagi. Kalau sebelumnya kita belajar yaitu tentang zat aditif, sekarang kita akan belajar yaitu zat adiktif. Ini yang ada kayaknya ya. Oke, sekarang kita lihat nih, apa nih adiktif? Teman-teman udah tahu ya adiktif itu apa. Sekarang kita lihat adiktif, apakah dia beda jauh nih? Oke, ini dia. Jadi zat adiktif itu, ya kan, nih biasanya itu digunakan untuk pengobatan dan banyak digunakan kalau misalnya dalam bidang kedokteran, ya kan? Itu untuk pembiusan kayak gitu ya, untuk obat, untuk mengurangi rasa nyeri, biasanya digunakan untuk itu. Tetapi banyak orang yang tidak mengetahui hal itu dan digunakan dalam hal yang tidak seharusnya atau disalahgunakan. Oke, jadi zat aditif ini berdasarkan efeknya dibedakan, yaitu dia memiliki peranan, yaitu yang pertama sebagai depresan, yang kedua dia sebagai stimulan, yang ketiga adalah sebagai halusinogen. Jadi kalau depresan ini biasanya digunakan oleh orang yang gimana ya, yang mengalami depresi, yang mengalami tekanan terlalu berat gitu. Jadi dikasih depresan itu untuk pengobatan ini ya, biasanya sih dikasihkan dalam jumlah yang dikit kayak gitu, jadi untuk mengurangi depresinya. Terus kalau halusinogen itu juga supaya dia jangan berhalusinasi, jadi efeknya itu dia akan bisa berhalusinasi kayak gitu kalau misalnya dikasih zat aditif ini, dan juga untuk menstimulasi pikirannya gitu ya. Oke, jadi zat aditif ini, oke, itu adalah narkoba dan obat berbahaya. Jelas beda ya. Zat aditif itu tambahan yang dikasih pada makanan dan aditif lainnya. Sedangkan kalau adiktif ini adalah narkoba. Oke, dan obat berbahaya. Jadi sekarang teman-teman udah tahu ya bedanya di mana ya. Oke, jadi narkoba dan obat berbahaya ini yaitu ada beberapa. Yang pertama terdiri ya. Yang pertama adalah singkatannya yaitu ada narkotika, psikotropika, rokok, dan alkohol. Oke, jadi yang adiktif di sini yang akan kita pelajari yaitu narkoba, yang dimana narkoba dan obat berbahaya ini nanti akan mencakup kepada narkotika, psikotropika, rokok, dan alkohol. Oke, ini sangat berbahaya loh, jadi jangan disalahgunakan. Oke ya, kita lanjut aja. Ini dia. Kalau dia sebagai depresan ya, kalau dia sebagai depresan bahaya yang ditimbulkan, ini berdasarkan efek ya, yang ditimbulkan dari narkotika itu, jadi depresan ini itu sebenarnya dapat mengobati seperti tadi sebelumnya ya, yang saya bilang ya, itu mengobati depresi atau rasa tertekan. Oke, dan itu bersifat menurunkan kesadaran oleh orang yang mengkonsumsinya. Oke, dan kalau misalnya apa bahan kimia atau narkoba yang ada pada depresan ini, itu ya yang biasa dipakai, itu ada beberapa jenisnya, yaitu ada heroin, ada morfin, ada barbiturat, ada nitrazepam, dan diazepam. Oke, jadi ini bahan kimia atau narkotika yang digunakan untuk orang yang depresan, untuk menurunkan kesadarannya. Oke, jadi mungkin teman-teman sering dengar nih namanya heroin, morfin gitu ya. Terus barbiturat, nitrazepam, diazepam gitu. Dan itu semuanya untuk orang depresan, kayak gitu ya. Dan nih, kalau misalnya ini digunakan dalam kadar yang banyak atau dalam jumlah yang banyak dimasukkan ke dalam tubuh, ini akan dapat mengakibatkan penyalahgunaannya itu akan mengakibatkan beberapa hal. Yang pertama, yaitu bicaranya kacau atau dia ngelantur kemana-mana. Jadi kayak orang mabuk gitu. Terus pengendalian dirinya hilang. Jadi dia nggak bisa mengendalikan dirinya. Terus nih, gejalanya seperti orang mabuk ya. Jadi dia ngeracau kemana-mana, pikirannya kacau, sehingga dia bicaranya ngacau dan ngelantur. Ya kan? Jadi ini gejalanya seperti orang mabuk. Terus dia bisa juga kejang-kejang. Kalau ini kalau udah banyak banget ya, kejang-kejang dan nih bisa mengalami gangguan jantung dan pembuluh darah. Kalau dia terus mengkonsumsi itu terus untuk mengurangi depresinya, itu akan mengakibatkan hal ini. Gitu. Jadi teman-teman hati-hati, jangan sampai menggunakannya namanya narkoba. Oke, mungkin enaknya sekarang kan karena bisa mengurangi rasa depresi. Tetapi dampaknya, ini nih ya, adiktif itu adalah mengakibatkan adiksi. Oke, adiksi itu ketagihan. Jadi kalau teman-teman udah menggunakan sekali, itu
akan mengakibatkan teman-teman ketagihan. Jadi menagih terus, saya pengen lagi, gitu. Jadi ketergantungan, oke? Dan akan mengakibatkan hal ini. Oke. Terus selanjutnya yaitu yang efek yang kedua yaitu stimulan. Stimulan di sini dia itu merangsang sistem saraf pusat, ya. Dia dapat merangsang sistem saraf pusat pada orang yang menggunakannya sehingga mengakibatkan orang yang mengkonsumsi stimulan ini itu akan mengakibatkan dia akan selalu riang, selalu gembira dan bergairah. Oke, itu stimulan. Jadi itu merangsang sistem saraf pusatnya supaya dia selalu riang, gembira, bergairah gitu ya. Itu kalau stimulannya. Dan karena dia mengkonsumsi itu terus-menerus, seperti saya bilang tadi, itu adalah adiksi dan dia harus mengkonsumsi itu supaya tubuhnya prima. Jadi kalau dia nggak mengkonsumsi itu, dia bakalan gimana ya? Kayak layu, kayak gitu ya. Jadi nggak ada semangat, karena kan dia udah terbiasa nih mengkonsumsi ini. Jadi otaknya itu udah dirangsang, oh kalau saya minum ini berarti saya harus bahagia. Tetapi kalau saya tidak minum ini, berarti saya nggak prima lagi, kayak gitu. Jadi nggak bisa ya, jadi teman-teman jangan mengkonsumsi itu lagi gitu. Terus, nah, ini dia. Jadi kalau misalnya ini dikonsumsi terus-menerus, obat ini akan mengakibatkan yang namanya hipertensi. Oke, tekanan darah tinggi. Terus dan juga bisa menurunkan berat badan. Oke, jadi berat badannya itu akan berkurang. Oke, kalau terlalu banyak menggunakan stimulannya. Oke, contoh stimulannya narkobanya ya, yaitu ada namanya amfetamin, terus ada sabu-sabu, ada ekstasi, dan kokain. Oke, jadi ini teman-teman udah tahu, oh berarti kalau dia depresan bahan narkotikanya jenisnya ini. Kalau dia stimulan berarti jenisnya ini. Tapi gini, ini teman-teman mengetahui ini bukan berarti untuk dikonsumsi ya, bukan. Tetapi untuk pembelajaran bahwa ini untuk menyebabkan ini, dampaknya ini, dan teman-teman supaya jangan menggunakan atau menjauhi yang namanya narkoba. Oke, jadi jangan sekali-sekali menggunakan yang namanya narkoba karena itu akan merusak masa depan. Oke ya. Nah, kita lanjut lagi yaitu efek selanjutnya yaitu halusinogen. Halusinogen ini mempengaruhi sistem saraf pusat. Oke, jadi akan mengalami sistem saraf pusat mempengaruhi sistem saraf pusat yang menggunakannya sehingga dia mengalami yang namanya halusinasi. Jadi dia selalu berhalusinasi tentang apa yang akan dia alami kayak gitu ya. Terus nih, ini biasanya diberikan kepada orang yang mengalami gangguan jiwa. Oke, jadi zat ini digunakan untuk pengobatan bagi penderita gangguan jiwa. Oke, tapi kalau orang itu misalnya dia normal, dia menggunakannya itu jangan. Oke, itu akan berbahaya. Oke, dan ini adalah narkoba jenisnya ya, yang untuk halusinogen, yaitu ada yang jenis ganjanya, ada ganja, yaitu ada juga LSA, yaitu lysergic acid amide, dan LSD, yaitu lysergic acid diethylamide. Oke, itu jenisnya. Jadi kalau LSA, LSD itu adalah termasuk ke dalam efek halusinogen. Oke, apa akibatnya yang akan diberikan kalau terlalu banyak mengkonsumsi ini, yaitu akan merusak ginjal. Jadi ginjalnya rusak, apa yang akan terjadi? Hidup kita bakalan nggak tenang. Hidup kita nggak bakal bahagia kalau ginjalnya udah rusak. Kita harus cuci darah terus menerus. Oke, membutuhkan biaya yang banyak. Oke, dan nih akan mengakibatkan kebingungan. Jadi kita nggak tahu nih dari kita apa, selalu bingung, otaknya enggak gitu. Oke, terus mengganggu konsentrasi dan daya ingat kita. Jadi kita nggak bisa berkonsentrasi, oh saya mau melakukan ini nggak, terus bakalan cepat lupa, daya ingatnya nggak bagus. Oke, kalau menggunakan halusinogen ini, yang LSA dan LSD-nya terlalu berlebihan. Ingat ya, ini digunakan itu adalah untuk pengobatan orang yang menderita gangguan jiwa, bukan buat orang normal. Oke, terus lagi nih, jadi secara umum zat aditif ini dan psikotropika itu dia digolongkan kepada disebut namanya nafza. Oke, jadi nafza itu teman-teman pasti pernah dengar nanti. Oh, kalau teman-teman dengar nafza itu apa sih? Oke, nafza itu adalah narkotika, psikotropika dan zat adiktif. Oke, sekarang kita lihat yang narkotika.
Narkotika di sini itu nanti dia meliputi ada beberapa yaitu ganja, terus kokain, terus opium atau namanya candu. Oke, jadi narkotika itu adalah ganja, kokain, opium atau candu. Terus opium ini itu dibedakan lagi menjadi dua, menjadi beberapa yaitu ada morfin, ada heroin dan ada kodein. Oke, jadi kalau teman-teman dengar, oh ada morfin, morfin itu berarti dia berasal dari golongan opium. Oke, heroin, kodein. Oke, terus nih psikotropika. Psikotropika ini itu jenisnya itu yang sering dipakai adalah maksudnya yang sering kita dengar jenis narkobanya itu adalah ekstasi. Oke, ekstasi dan sabu-sabu. Oke, jadi kalau teman-teman dengar pernah berita nih, telah ditemukan sabu-sabu sebanyak ini, oh itu berarti untuk psikotropika, ya kan? Dan ekstasi, ingat ekstasi dan sabu-sabu itu adalah jenisnya psikotropika. Terus kalau untuk zat aditif lainnya, oke, ini ada rokok. Rata-rata orang Indonesia merokok ya, dan mereka nggak tahu tuh akibatnya apa. Oke, padahal itu sangat berbahaya. Dan juga ada alkohol, ada kafein, dan ada inhalansi. Oke, kalau kafein ini sih banyak ya kita temuin dalam kehidupan kita, tetapi kalau misalnya ini digunakan dalam kadar secukupnya sih nggak masalah, tetapi yang berlebihan itu yang tidak bagus. Oke, sekarang kita bahas satu-satu yang misalnya tadi ya. Kita bahas narkotika dulu. Oke, narkotika ini seperti yang tadi sebelumnya di awal itu sangat-sangat berguna, apalagi dalam bidang kedokteran. Oke ya, salah satu contohnya untuk obat bius. Oke, dan yang tidak berfungsi itu kalau disalahgunakan. Oke, digunakan atau dikonsumsi oleh orang yang tidak seharusnya mengkonsumsi. Oke, terus nih narkotika ini ingat ya, dia itu adalah bersifat adiksi. Adiksi di sini berarti akan mengakibatkan ketergantungan. Sekali teman-teman mengkonsumsinya, teman-teman akan menagih terus, akan merasa ketergantungan dan ingin mengkonsumsinya terus. Oke, dan sekarang jangan sekali-sekali mengkonsumsinya. Jangan misalnya ada orang yang mengajak kita, ayo dong coba dong, wah lu nggak cemen lu, kayak gitu, jangan. Oke, jangan. Kamu harus memikirkan masa depanmu. Jangan sampai hal sepele yang sedikit aja karena rasa pengen diakui oleh orang, gitu, teman-teman mau cobanya jangan ya. Oke, tetap percaya diri bahwa kita bisa gitu. Oke, jadi adiksi di sini dia itu akan mengakibatkan penurunan perubahan kesadaran dan juga untuk menghilangkan rasa nyeri. Oke, itu makanya kenapa orang bisa mengkonsumsi narkoba karena dia akan bisa untuk menghilangkan rasa nyerinya juga, kayak gitu. Terus nih, narkotika di sini ya seperti yang tadi dijelasin, yaitu yang bahan narkotikanya itu yang termasuk ke dalam narkotika itu adalah ganja, ada kokain dan ada opium atau candu. Oke. Kita bahas yang narkotikanya satu-satu, yaitu yang pertama ganja dulu nih. Ganja ini itu yang kita bisa gunakan yaitu dari daunnya, bijinya, bunganya, rantingnya, ranting muda ya, itu dari yang namanya tanaman marijuana. Oke, marijuana yang nama latinnya adalah Cannabis sativa. Oke, nanti teman-teman bisa cek nih gambarnya seperti apa, kayak gitu ya. Jadi ini jadi tanamannya itu hampir seluruhnya bisa digunakan ya. Ini tadi daunnya, bunganya, bijinya, rantingnya gitu ya, bisa digunakan kayak gitu. Dan biasanya sih ganja ini disalahgunakan itu dalam bentuk daun kering kayak gitu. Dan nih, dalam ganja ini ya, itu dia terdapat zat apa aktifnya itu adalah delta 9 tetrahydrocannabinol atau THC. Oke, itu yang terdapat zat aktif yang terdapat pada ganja. Dan juga nih, ganja ini itu biasanya dicampur dengan tembakau untuk rokok atau bisa dibakar langsung sebagai rokok lalu dihisap. Biasanya digunakan seperti itu oleh orang-orang, ya kan? Jadi dikasih nih kalau orang yang konsumsi ya, dikasih pada tembakau, ada pada rokok atau bisa dibakar langsung kayak gitu. Oke. Terus nih,
Kalau misalnya penyalahgunaan, oke, kalau orang yang menyalahgunakan ganja itu akan mengakibatkan beberapa hal. Akan mengakibatkan dampak yang tidak bagus. Yang pertama, akan mengalami yang namanya halusinasi. Yang kedua, akan mengakibatkan matanya kemerahan. Terus suka bicara, jadi dia ngomong terus nggak berhenti-berhenti gitu ya. Terus nih, tertawa sendiri. Bayangin loh, tertawa sendiri itu orang anggap apa? Ya kan? Terus lemah, lemah di sini itu daya apa tubuhnya ini dia lemah gitu ya. Jadi kayak nggak bersemangat, terus pengendalian dirinya menurun dan susah tidur. Jadi dia karena susah tidur, dia selalu aktif-aktif gitu. Jadi suka ngomong terus, bicara terus kayak gitu ya. Sehingga kan kalau dia bicara terus dia akibat jadi lemah gitu badannya karena kan dia kurang istirahat gitu. Oke, itu untuk ganja. Sekarang selanjutnya adalah untuk opium. Opium itu, nah tadi namanya candu ya, atau nama lainnya candu. Kalau opium ini berasal dari getah buah mentah, yaitu namanya Papaver somniferum. Oke, dan uh, opium ini tadi apa zat narkotikanya yang terdapat dalamnya, yaitu yang pertama ada morfin. Oke, kita bahas yang morfinnya dulu. Jadi morfin ini itu apa digunakan yaitu untuk menghilangkan rasa sakit dan nyeri pada penderita kanker. Oke, jadi kenapa tadi saya bilang bahwa ini sangat bermanfaat bagi kedokteran karena ini dia salah satu contohnya. Jadi ini diberikan pada penderita kanker untuk menghilangkan rasa nyerinya, gitu. Oke, dan juga ini morfin ini warnanya itu dia berbentuk ya, berbentuk serbuk putih dan dia berbentuk tablet. Oke, jadi morfin itu kita temukan dalam bentuk serbuk putih dan bentuk tablet. Oke, ingat ya tadi gunanya itu untuk orang penderita kanker, itu yang seharusnya, makanya jangan digunakan untuk hal yang lain. Yang kedua adalah heroin. Heroin ini nama lainnya adalah putau ya. Oke, kita kan paling sering dengar mungkin namanya putau, gitu. Jadi putau ini atau heroin ini adalah hasil sintesis dari morfin. Oke, jadi dia itu dibuat dari morfin. Jadi morfin itu adalah bahan utama atau bahan dasar untuk membuat heroin ini. Oke, dan nih dia bentuknya seperti serbuk berbentuk serbuk atau puyer atau dia seperti tepung terigu bentuknya. Oke, jadi jangan hati-hati nih kalau misalnya oh cicipin dulu ini tepung kok gitu, jangan. Oke, dan ini gunanya itu adalah untuk menghilangkan rasa sakit yang lebih kuat lagi daripada morfin. Gitu ya. Jadi tadi kalau morfin itu kan untuk menghilangkan rasa sakit dan nyeri ya, tapi ada batasnya. Tetapi kalau heroin atau putau ini dia udah lebih tingkat lagi atau udah lebih kuat lagi untuk menghilangkan rasa sakitnya kayak gitu. Selanjutnya adalah kodein. Kodein ini dia itu bentuknya yaitu berwarna putih, serbuk ya, putih dan juga tablet, hampir sama kayak morfin ya. Oke, kalau dalam bidang kedokteran sih atau dalam bidang kedokteran kesehatan yaitu digunakan sebagai antitusif. Antitusif di sini itu adalah sebagai untuk anti batuk. Untuk orang batuk loh kodein itu, ya kan? Tapi oleh orang yang tidak yang nggak ada tanggung jawabnya, maksudnya yang nggak tahu itu apa, dia menyalahgunakannya. Tapi ini sebenarnya untuk anti batuk dan juga untuk analgesiknya juga analgesik, tapi di sini dia yang lemah ya. Oke, jadi nggak seperti morfin atau heroin. Oke, next lagi yaitu opium. Oke, opium ini nanti akan mengakibatkan yang namanya gembira berlebihan. Oke, jadi dia akan mengakibatkan gembiranya itu berlebihan. Terus ini dampaknya ya. Terus dia akan mengantuk dan tidak sadarkan diri. Itu kalau opiumnya kalau digunakan dalam hal yang banyak, ini dampaknya gembiranya berlebihan, mengantuk dan tidak sadarkan diri, terus tidak merasakan sakit. Oke, jadi dia nggak merasakan sakit. Karena kan tadi gunanya untuk apa? Untuk menghilangkan rasa sakit kan, ya kan? Jadi dia tidak merasakan yang namanya sakit dan dia selalu berhalusinasi, kayak gitu. Terus matanya sayu dan daya penglihatannya itu menurun. Terus gangguan sistem saraf dan pembuluh darahnya, daya ingatnya itu berkurang,
dan juga akan mengakibatkan jantungnya itu akan berdebar lebih cepat lagi, lebih hebat kayak gitu. Oke. Itu untuk opium. Sekarang yang kokainnya, ini masih jenis narkotika ya. Kalau kokain, oke, ini kita temukan atau berasal dari tanaman yang namanya tanaman koka. Oke, tanaman koka atau nama latinnya itu adalah Erythrocilum coca. Oke, kokain koka kayak gitu. Oke, terus kokain ini dia mempunyai sifat yang namanya ada sifat yang pertama adalah sifat anestesik. Anestesik di sini untuk pembius ya. Makanya kalau dalam bidang kedokteran ini digunakan kokain untuk membius pasien misalnya nih kalau mau operasi kayak gitu ya. Oke, terus juga untuk merangsang jaringan otaknya, jaringan otak sentralnya ya, jaringan otak saraf pusatnya kayak gitu. Terus kokain ini kalau digunakan dalam pemakaiannya itu berlebih, ini akan mengakibatkan nih tekanan darahnya itu akan meningkat. Terus gembiranya berlebihan. Detak jantungnya meningkat, akan demam, terus juga akan bisa mengakibatkan kita mual dan berat badannya menurun drastis. Oke, jadi sangat kurus, mungkin cuma tinggal tulang belulang aja kalau dia udah mengkonsumsinya dalam jumlah yang banyak gitu. Oke, sekarang kita masuk ke yang kedua yaitu psikotropika. Oke, psikotropika ini apa sih gitu ya? Jadi psikotropika ini itu merupakan zat atau obat yang mengakibatkan perubahan aktivitas mental dan tingkah lakunya. Oke, jadi itu adalah untuk merubah aktivitas dan mental tingkah laku oleh orang yang mengkonsumsinya. Oke, tadi jenisnya ada dua ya, yaitu ekstasi sama sabu-sabu. Oke, kita bahas yang pertama. Nih, ekstasi. Ekstasi di sini itu merupakan turunan dari amfetamin. Oke, jadi dia itu dibuat dari amfetamin dan dia itu bentuknya itu dia berbentuk serbuk berwarna putih dan kekuningan. Oke, atau kekuningan. Itu kalau ekstasi. Dan juga nih, kalau misalnya dia digunakan dalam hal berlebih atau terjadi penyalahgunaan dari ekstasi ini, itu akan mengakibatkan rasa gembira dan banyak bicara. Oke, terus pupil matanya melebar dan dia mengalami yang namanya halusinogen, tidak mudah lelah. Oke, dia tidak mudah lelah, jadi dia selalu bersemangat terus, dan tekanan darahnya itu dia akan selalu meningkat, gitu ya. Itu untuk ekstasi. Sekarang untuk yang sabu-sabu. Oke, kalau sabu-sabu ini dia itu bentuknya itu seperti serbuk mengkilap. Oke, serbuknya itu mengkilap dengan kristal kasarnya itu dia berbentuk seperti garam dapur. Oke, jadi sekali lagi, kalau ada teman-teman teman-teman saudara, maksudnya teman-teman kalian yang mengatakan, oh coba dong, ini kan cuma garam doang atau tepung, kayak gitu jangan ya, jangan sekali-sekali, nanti teman-teman bakalan adiksi kayak gitu. Oke, warnanya seperti tadi bentuknya ya, dan ini sabu-sabu ini itu dihasilkan dari pengolahan campuran dari amfetamin dan berbagai obat psikotropika lainnya. Oke, jadi ini udah turunan, udah dibuat oleh manusia kayak gitu, maksudnya udah diolah lagi. Jadi ekstasi itu dari turunan amfetamin, sedangkan kalau sabu-sabu itu dari amfetamin dan tambahan dari zat psikotropika lainnya. Kayak gitu. Oke, dan akibat yang muncul atau dampak yang muncul kalau dari penyalahgunaan sabu-sabu ini dia sama dengan dampak yang dihasilkan dari penyalahgunaan ekstasi. Oke. Lanjut lagi yaitu ke dalam zat adiktif. Oke, zat aditif tadi teman-teman tahu ya, itu bersifat adiksi. Oke, zat aditif di sini tadi ada 4 ya, ada rokok, ada minuman beralkohol, ada kafein, dan ada inhalasi. Oke, ada rokok, ada alkohol, kafein, dan inhalasi. Oke, sekarang kita bahas yang satu-satu. Sekarang kita bahas yaitu rokok dulu. Kenapa saya buat ini warnanya hitam? Karena rokok itu bisa mengakibatkan kematian. Banyak orang yang meninggal karena ini. Oke, dan ini sangat berbahaya. Mungkin orang yang menggunakannya atau tetap merokok sampai saat ini dia nggak tahu itu bahayanya apa. Dia cuma asik menghisap itu enak dengan gitu ya, santai gitu. Tapi nggak tahu akibatnya apa. Emang sih nggak kelihatan, agak kelihatan dari luarnya, tetapi di dalam tubuhnya itu udah rusak, gitu organ-organnya.
Oke, kita lihat nih. Rokok ini, oke, dia mempunyai bahan utamanya itu sangat berbahaya. Jadi ada dua bahan utama yang berbahaya bagi tubuh, yaitu yang pertama adalah nikotin. Oke, jadi nikotin ini itu adalah senyawa kimia yang berasal dari daun tembakau. Oke, jadi nikotin itu dari daun tembakau ya. Dan ini kalau digunakan atau disalahgunakan akan mengakibatkan yang pertama, yaitu menaikkan tekanan darah. Oke. Dan yang kedua adalah mempercepat denyut jantungnya. Jantungnya itu tuk 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 gitu. Jadi cepat banget. Terus menghambat informasi rangsang sarafnya. Jadi informasi masuk ke sarafnya itu dia bakalan lama. Oke, sehingga apa yang akan terjadi? Lemot gitu. Terus nih, mengganggu sistem pernafasan, ya kan? Karena yang diserang itu adalah paru-paru. Oke, jadi nih asap yang teman-teman hisap itu, kalau misalnya merokok, itu asapnya keluar, teman-teman lihat itu enggak semuanya, masih ada asap yang masuk ke dalam paru-paru saudara, gitu kalau merokok. Dan asap itu kandungan kimianya banyak, itu ada racunnya. Dan itu kalau bisa teman-teman lihat ya, nanti search deh di apa, misalnya ada videonya, lihat bagaimana warna paru-paru orang yang merokok dan yang tidak merokok. Jelas banget bedanya. Nanti orang yang merokok itu dia warna paru-parunya akan menghitam. Karena itu dia, asapnya itu yang mengandung banyak racun masuk ke dalam paru-paru, merusak paru-parunya. Oke. Terus zatnya bahan aktif lainnya atau bahan utama lainnya yang berbahaya itu adalah tar. Oke. Tar ini yang bersifat karsinogen. Oke, karsinogen lagi-lagi teman-teman udah tahu juga ini akan menyebabkan kanker, Oke, dan zat ini sangat-sangat berbahaya yang terdapat pada rokok. Oke, dan tar ini itu yang akan mengiritasi paru-paru. Oke, jadi jangan sekali-sekali yang namanya merokok. Oke, hargai dan masa depanmu. Oke, jadi kamu harus memikirkan masa depanmu gimana. Oke, bukan cuma kamu aja nanti yang akan merasakan akibatnya, orang yang ada di sekitarmu juga akan merasakan akibatnya. Kayak gitu. Oke, selanjutnya yaitu ada yang namanya alkohol. Oke, jadi alkohol ini itu akan berdampak negatif pada tubuh, yaitu yang pertama itu akan mengganggu koordinasi motorik, terus ada juga yaitu bisa mengakibatkan kemunduran kesadaran dan akan merusak daya ingat kita juga, dan juga akan merusak kerusakan hati dan jantung. Jadi orang yang alkohol itu dia akan menyerang jantung, organ jantungnya, dan hati orang yang mengkonsumsinya. Apalagi itu digunakan dalam maksudnya jumlah yang banyak. Tiap hari dia mengkonsumsi alkohol, tiap hari kayak gitu, itu nggak bagus. Oke, jadi sekali lagi jangan yang namanya pernah coba yang minum alkohol. Oke, terus selanjutnya yaitu ada yang namanya kafein. Kafein ini dia terdapat yaitu di dalam kopi, di dalam daun teh, dan juga coklat. Oke, jadi orang yang mengkonsumsi kopi itu ada kafeinnya, di daun teh juga ada kafeinnya, di dalam coklat itu juga ada kafeinnya. Oke, makanya kan kalau kita mengkonsumsi coklat kita kan akan mood kita bakalan langsung gitu ya, maksudnya langsung bersemangat lagi. Tapi jangan sekali-sekali mengkonsumsi maksudnya ketiga hal ini dalam jumlah yang berlebih karena itu nggak bagus gitu ya. Jadi kafein ini dia itu akan menimbulkan yang namanya semangat dan kesiagaan, dan kalau dia dikonsumsi dalam banyak gitu ya, dalam jumlah yang banyak akan mengakibatkan kecemasan dan mempercepat denyut jantung. Oke, jadi kita bisa mengkonsumsi tiga hal ini yang mengandung kafein, tetapi ingat ya dalam kadar yang sewajarnya. Oke, selanjutnya yaitu ada yang namanya inhalansi. Oke, inhalansi ini adalah gas atau zat cair yang mudah menguap. Oke, jadi yang mudah menguap di sini yaitu contohnya ya, yang kita temukan dalam kehidupan sehari-hari yaitu ada lem, thinner, correction pen. Ini correction pen ini yang pulpen yang bisa dihapus ya. Terus aseton dan bensin. Oke, banyak orang yang tidak mampu membeli narkotika karena itu mahal, dia menghisap ini.
Ada orang yang menghisap lem thinner, tapi dia nggak tahu ini bahaya, ini termasuk ke dalam nafza, gitu ya. Jadi jangan sekali-sekali ya, apalagi bensin nih, itu sangat berbahaya banget. Oke, dan akibatnya apa yang akan terjadi ini? Akan terjadi yaitu pusing, akan mengakibatkan mual, muntah, terus akan merusak ginjalnya, merusak paru-parunya, jantungnya, terus hatinya, dan juga merusak otak. Oke, jadi hati-hati, jangan karena ini kita temukan dalam kehidupan sehari-hari, oh baunya kan enak, kayak gitu ya. Lem, thinner, correction pen, aseton, bahkan bensin, jangan, oke? Karena dampaknya nanti akan seperti ini. Oke, terus nih, gangguan yang akan terjadi pada fungsi organ kita kalau kita mengkonsumsi ya kan narkotika ini yaitu yang pertama, kalau kita mengkonsumsi opiumnya itu akan mengakibatkan ototnya itu layu, ingatannya lemah, terus nafsu makan menurun. Nafsu makan menurun akibatnya kita bisa bakalan kurus dong, ya kan? Dan batanya bisa mengalami yang namanya cyanosis gitu. Terus kalau kita mengkonsumsi yaitu morfin, morfin ini akan mengakibatkan pendarahan hidung, ya kan? Jadi ini kalau terlalu banyak tiba-tiba hidungnya mengalami pendarahan gitu, oke? Terus muntah berulang-ulang, terus kelemahan seluruh anggota tubuhnya, kekeringan pada mulutnya, iritasi pada pernafasannya, bisa mengakibatkan koma dan juga kematian. Oke, jangan sekali-sekali. Terus kalau heroin, apa akibatnya? Yaitu dapat mengalami mimpi buruk, rasa sakitnya sangat luar biasa, hilang nafsu makannya, jadi dia kurus lagi, kelemahan fisiknya cukup parah. Ah, ini dia, insomnia. Insomnia nggak bisa tidur, padahal kita butuh istirahat loh. Apalagi kalau kita udah bekerja begitu ya tiap hari, udah melakukan aktivitas banyak hal, tetapi kita insomnia nggak bisa, jadi akan mengganggu gitu. Terus pengerasan otot dan juga impotensi. Teman-teman pasti tahu nih impotensi itu apa, ya kan? Terus lanjut lagi yaitu kokain. Kalau kokain, dampak yang diakibatkan yaitu pemborokan selaput lendir hidung. Jadi lendir hidungnya ini itu bakalan mengalami pemborokan, maksudnya itu akan rusak kayak gitu. Terus tembusnya dinding antara kedua cuping hidung. Cuping hidung itu ada tembus dia kedua-duanya. Terus kerja jantungnya akan meningkat, jadi dia akan merasa gimana ya, tup 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 gitu terus menerus kayak gitu, dan juga akan mengakibatkan serangan jantung juga kalau terlalu lama begitu ya, jantungnya terlalu lama terlalu cepat bekerja. Oke, selanjutnya yaitu amfetamin. Kalau amfetamin ini kalau dia digunakan atau penyalahgunaannya itu akan mengakibatkan yang pertama yaitu lesu. Oke, terus dia akan stres, denyut jantungnya bakalan cepat, tidak mampu berelaksasi, jantungnya jadi dia bekerja terus-menerus, dan juga impotensi. Oke, impotensi itu lemah saraf atau gimana ya? Ya teman-teman kasih tahu nanti search aja di internet ya. Oke, selanjutnya yaitu kalau ganja. Kalau ganja ini, dia itu akan mengakibatkan yaitu insomnia, terus akan ingatannya itu akan berkurang atau ingatannya itu lemah dan juga konsentrasinya menurun. Oke, jadi ini adalah dampak dari penyalahgunaan dari narkotika nabza. Oke, dan dia itu bersifat adiksi atau bersifat ketergantungan. Oke, jangan tadi oleh sebab itu saya sangat menekankan pada teman-teman sekalian, ini teman-teman ketahui yaitu untuk pembelajaran supaya teman-teman sekali-sekali jangan yang namanya menyentuh yang namanya nafsa. Karena kalau sekali teman-teman sentuh atau gunakan itu akan merusak masa depan teman-teman semuanya. Karena yang tadi ya sifatnya itu adalah adiktif, adiksi. Oke, karena dia akan mengakibatkan ketergantungan. Oke, demikian dulu pembahasan kita untuk zat adiktif ini. Semoga teman-teman mengerti dan bisa mengambil kegunaannya untuk apa, dan juga jangan lupa saya minta tolong lagi sama teman-teman di share buat teman-teman kita yang lainnya baik itu di luar pulau dimanapun mereka berada, karena yang namanya belajar itu nggak terbatas oleh ruang dan waktu, dimanapun kita bisa belajar, oke? Dan siapapun bisa mengajarkan kita karena dari manapun kita bisa belajar, ya kan? Oke, mungkin sekarang ini kita belajarnya dari rumah dengan bantuan mungkin dari internet atau dari bantuan dari mana, tetap menjadi keada alasan kalau kita nggak ke sekolah, oh nggak belajarnya nggak maksimal gitu, nggak ada alasan. Oke, jadi tetap semangat belajarnya walaupun gimana pun caranya, oke, dan jangan lupa
Please subscribe, share, like, dan komen ya kalau teman-teman masih ada ragu nih. Terima kasih.